Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 10 MIPA 9. Kali ini saya dan kelompok dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu-Buddha. Di sini anggotanya pertama ada saya, Chelsea Wabita. Saya Cutnaya Madina Daswandi. Saya Nazif. Saya Raffi Rizky Zakian. Oke, lanjut next. Kali ini kita bakal jelasin dua kerajaan ya. Yang pertama ada kerajaan Kediri, yang kedua ada kerajaan Pajajaran. Mari kita mulai. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang kerajaan Kediri. Saya serahkan kepada Bapak Raffi dan juga Ibu Cun. Oke, makasih Chelsea. Nah, jadi materi yang pertama ini yaitu tentang kerajaan Kediri. Nah, ini di sini bisa dilihat gambar salah satu bangunannya. Pertama latar belakangnya. Nah, latar belakangnya ini dia berdiri di area Sungai Brantas. Nah, kerajaan ini termasuk dalam pembagian kekuasaan, termasuk terhadap Singapura dan Kahuripan. Nah, dulu tuh yang membangun ini yang jadi pemimpinnya awal-awalnya Raja Erlangga yang menjadi pemimpin kerajaan Kediri pada saat itu. Nah, ini ada pembagian kekuasaan itu dilakukan buat mencegah pertikaian dan perebutan kekuasaan yang terjadi antara kedua anaknya. Nah, anaknya Raja Erlangga itu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garaskar. Nah, next di sini ada silsilah raja-raja di kerajaannya. Ini buat boleh tahu aja, ini cuma gambar ilustrasinya doang, bukan gambar orangnya. Nah, pertama-tama pada tahun 1042 sampai 1044 yaitu Raja Samarawijaya, yaitu anaknya Raja Erlangga tadi. Lalu karena beberapa raja tidak ditemukan pada tahun 1044 ke 1117, maka akan di skip langsung ke Raja Bameswara di tahun 1117 sampai 1135. Dilanjut lagi oleh Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1159. Lanjut Raja Sarweswara pada tahun 1159 sampai 1169. Lalu Raja Aryeswara pada tahun 1169 sampai 1181. Lalu dilanjut oleh Raja Gandra pada tahun 1181 sampai 1184. Lanjut lagi oleh Raja Kalmeswara pada tahun 1184 sampai 1194. Lanjut lagi Raja Kartajaya pada tahun 1194 sampai 1222. Sebenarnya itu berkembangnya kerajaan. Nah, puncak kejayaan kerajaan Kediri yaitu ada pada pemerintahan Raja Sri Jayabaya. Nah, di masa kejayaannya ini Kediri udah bisa naklukin beberapa tempat, yaitu kunci kemenangannya itu Pulau Jawa, lalu sebagian dari Sumatera, pantainya Kalimantan, dan juga kerajaan Ternate. Jadi waktu dulu tuh Ternate udah dikuasain juga sama Kediri. Nah, karena wilayahnya begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Bahkan kerajaan ini sangat terkenal hingga ke Tiongkok, dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Chow Kufei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat pada zaman kerajaan Kediri. Nama Sri Jayabaya diabadikan dalam kitab Bharatayuda. Hal ini dikarenakan pemerintahan dan hukum yang dilakukan secara tegas dan adil. Sampai sekarang ia dikenal karena ramalannya tentang Indonesia dalam jangka Jayabaya. Lalu di sini ada kemajuan kerajaan. Yang pertama dari pertahanan. Dibentuknya jabatan Senapati Sarwajala sebagai Panglima Angkatan Laut saat pemerintahan Raja Jayabara. Ini menandakan bahwa armada laut dari saat kerajaan Kediri ini cukup kuat. Lalu di sosial, pemerintahan kerajaan Kediri selalu memperhatikan usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan. Dan juga warga kerajaan Kediri juga diwarnai oleh kehidupan religius. Lalu ada ekonomi yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Lalu di sini ada faktor kemunduran. Pertama eksternal. Secara eksternal pada tahun 1222
terjadi perang banter antara Ken Arok dengan Kertajaya atau Raja Kediri saat itu. Ken Arok dengan bantuan para Brahmana berhasil mengalahkan Kertajaya di Gandhar, dan Ken Arok mendirikan kerajaan baru bernama Singosari. Lalu secara internal, Raja Kertajaya yang waktu itu sebagai Raja Kediri dan cukup problematik, dia mengaku dia sebagai dewa dan memaksa kaum Brahmana untuk menyembahnya. Bahkan dia tidak segan untuk membunuh atau menyiksa kaum Brahmana yang tidak patuh kepada keinginan dia dan atau titahnya. Lalu sehingga kaum Brahmana meminta bantuan ke Tumampel, yaitu meminta bantuan ke Ken Arok dan untuk melawan Raja Kertajaya tersebut. Lalu kesimpulannya adalah kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu-Buddha yang tergolong kuat hingga bisa mendominasi perairan dan menguasai 3 dari 50 di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan Kediri terjadi pada masa Jayabaya. Oke, sekarang saya bakal jelasin kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan Pajajaran. Ini masih dari kerajaan Hindu-Buddha. Nah, Pajajaran ini tuh Pajajaran ini tuh adalah kerajaan terakhir yang Hindu ya di Jawa. Latar belakang kenapa adanya Pajajaran. Jadi awalnya ini tuh namanya bukan Pajajaran, nama awalnya, correct me if I'm wrong, namanya itu Sunda Kalapa. Kalapa. Saya kurang ngerti pokoknya. Nah, ini tuh kenapa bisa jadi Pajajaran? Jadi waktu itu ada yang namanya Dewa Niskala. Dewa Niskala itu mau nikah, tapi dia nggak disetujui nih sama bapaknya. Bapaknya itu Raja Susuk Tunggal. Nah, kenapa nggak boleh? Karena katanya keturunan Sunda Galuh itu nggak boleh nikah sama keturunannya Majapahit. Jadi anaknya ini mau nikah sama salah satu keturunan Majapahit gitu. Nah, tapi nggak boleh sama bapaknya karena ada adat istiadat lah istilahnya. Terus akhirnya mereka perang nih antara bapak sama anak. Terjadi peperangan antara Dewa Niskala dengan Susuk Tunggal ya. Nah, terus dinasehatin lah sama dewan penasehat dari kerajaannya itu. Katanya tuh udah deh, mending kalian berdua turun tahta aja, digantiin sama cucu kalian. Nah, keduanya turun tahta dan digantikan oleh pemimpin baru, yaitu Jaya Dewata. Itu anak dari Dewa Niskala, atau sekarang disebut Prabu Siliwangi. Nah, habis itu akhirnya terjadilah jadi mereka begitu udah dinasihatin nih turun tahta, terus anak cucunya udah jadi raja lagi, mereka bikin lagi kerajaan namanya Pajajaran. Next, itu ada pengaruh kerajaan Pajajaran ya untuk daerahnya. Itu adalah semakin berkembangnya pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Pajajaran meninggalkan pelabuhan penting yang masih berjalan, yaitu Sunda Kalapa nih, yang nama kerajaan sebelum Pajajaran kemarin. Nah, ada di Pelabuhan Banten, Pamanukan. Serta masih banyak bangunan atau prasasti yang ditinggalkan kerajaan Pajajaran yang masih bisa dilihat sampai sekarang. Contohnya itu ada prasasti Sunda Portugis. Itu tuh kayak semacam batu. Ada di sebuah museum. Nah, ini silsilah kerajaannya. Kalau di antara semua raja-raja yang pernah jadi raja di Pajajaran, yang paling berpengaruh itu ada namanya Jayabukati. Jayabukati ini menyebut dirinya Hajiri Sunda. Pada masa pemerintahannya, pusat kerajaan berada di daerah Pakuan, kemudian pindah ke Kalawali. Banyak pembangunan yang dilakukan untuk membantu kehidupan rakyat. Jadi intinya raja ini tuh paling bikin makmur. Masa kejayaannya ada di masa Jayabukati. Selanjutnya itu ada Rahyang Niskala Wastu Kencana. Yang selanjutnya ada Rahyang Dewa Niskala. Terus ada lagi ada Sri Baduga Maharaja, ada Hyang Wuni Sora, Ratu, sama ada lagi Prabu Ratu Dewata, dan yang terakhir ada Prabu Surya Kencana. Pajajaran ini kan kerajaan yang besar ya, jadi dia banyak kemajuannya. Salah duanya dari bidang sosial dan ekonomi. Jadi di bidang sosialnya itu maju di bidang perladangan. Intinya masyarakat perladangan itu ditemukan di dalam
tentang masyarakat Peladangan itu bisa ditemukan di dalam kitab sastra. Terus masyarakat Pajajaran distratifikasi menjadi beberapa golongan. Ada golongan seniman, golongan petani, golongan pedagang, dan paling bawah ada golongan penjahat. Terus ada kemajuan di bidang ekonomi. Masyarakat pedalaman hidup dari kegiatan pertanian, sedangkan daerah pantai hidup dari penghasilan perdagangan. Mereka sudah melakukan hubungan dagang antara daerah dan perdagangan dengan luar negeri. Jadi yang kayak Chelsea tadi jelasin, kalau Kerajaan Pajajaran ini berpengaruh di maritim. Artinya banyak pelabuhan-pelabuhan yang masih ditinggalkan di Banten, terus Sunda Kelapa, jadi masih. Nah, ternyata kerajaan yang besar ini juga punya masa kejatuhannya. Nah, ini ada faktor kemundurannya. Kalau faktor eksternalnya, ada serangan dari Kesultanan Banten zaman Kerajaan Pajajaran berakhir dengan ditandai dipindahkannya Palangka Sriwicana dari Pajajaran menuju Surosowan. Nah, kalau dari internalnya terjadinya perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan, kayak biasa lah. Kesimpulan dari Kerajaan Pajajaran ini itu adalah Kerajaan Pakuan atau Pajajaran merupakan kerajaan Hindia terbesar kedua dan merupakan tandingan dari Kerajaan Majapahit, memiliki dampak positif yaitu membuka jalur perdagangan melalui pelabuhan Sunda di Jakarta. Sekian presentasi kami kali ini. Thank you for listening. Saya terima kasih